Jangan berharap demokrasi itu datang dari langit dihadiahkan, tidak ada. Gitu. Demokrasi kemerdekaan itu harus diperjuangkan, dipertahankan. Produk jurnalistik itu hendaknya dilindungi sebagai hak cipta barang komoditas yang kalau orang mengambil harus dapat juga royalti. Secara formal di Indonesia itu tidak ada pembatasan pers. Tanya saja presiden, komdiki, polisi, tidak ada pembatasan pers. Tapi prakteknya di bawah kan terjadi. Siapa yang menekan? Nah itu kan jadi tanda tanya. Saya menjadi Ketua Dewan Pers belum setahun, baru 8 bulan. Sebelumnya saya aktif di kampus sebagai dosen, pernah juga sebagai rektor 2 periode di UIN Jakarta. Kemudian saya aktif bersama teman-teman mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia dan saya jadi rektor yang pertama. Setelah selesai, teman-teman mendorong-dorong saya untuk mau bergabung di Dewan Pers. Saya tidak persis ingat, tapi beberapa teman-teman ada telepon saya supaya mau dicalonkan. Karena rupanya di Dewan Pers itu ada salah satu unsur masyarakat independen. Nah, ada beberapa nama, salah satunya adalah saya, tidak satu-satunya. Dan prosesnya terakhir saya, gitu aja. Oleh teman-teman 9 itu secara aklamasi saya diminta diputuskan sebagai ketua. Bagi saya ini tidak asing ya, karena dulu saya juga pernah aktif sebagai wartawan dan juga nulis di koran, nulis buku. Jadi dalam hal tulis menulis dan juga kehidupan pers bagi saya tidak begitu asing. Saya pernah menjadi wartawan redaktur majalah Panji Masyarakat bersama almarhum Buya Hamka. Saya bersangka baik saja ya bahwa selama ini saya aktif di lingkungan LSM, civil society yang peduli pada perjuangan demokrasi. Kebebasan pers, hak asasi manusia, demokrasi. Saya juga aktif di Gerakan Nurani Bangsa. Jadi saya lihat ada irisan dengan Dewan Pers yang membela kemerdekaan pers. Pers yang profesional, yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Tapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Perannya kan dua, sebagai jembatan, satu menyampaikan aspirasi masyarakat pada pemerintah dan menyampaikan prestasi ataupun kondisi pemerintah pada masyarakat. Dan berikutnya, pers itu kan sebagai pilar demokrasi. Karena negara Indonesia begitu besar, masalahnya begitu banyak, di mana mata, telinga, kaki, pemerintah kan terbatas, telinganya, matanya, kaki terbatas. Oleh karena itu pers mestinya menjadi perpanjangan pemerintah untuk ikut sebagai watchdog. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa pers itu sebagai pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, yudikatif.
Nah, di Indonesia indeks demokrasi itu menurun, yaitu kenyataan masih ada orang-orang pihak-pihak yang tidak senang untuk dikoreksi, diberitakan, dikritik oleh media massa. Ini banyak, sehingga tekanan, kriminalisasi, penghalangan pada kebebasan pers masih juga terjadi di Indonesia. Jangan berharap demokrasi itu datang dari langit dihadiahkan, tidak ada. Gitu. Demokrasi, kemerdekaan itu harus diperjuangkan, dipertahankan. Dan saya berharap wartawan itu kan punya media, dan sekarang kan semakin banyak media. Jadi wartawan itu ibarat tukang ronda di kampung, pukul kentungan. Kalau ada maling, mau maling nggak jadi karena orang kampung pada pegang kentungan. Nah, saya berharap bahwa kalau wartawan, kemudian juga pengguna media sosial itu kompak rame-rame meneriakin kalau ada penindasan. Saya berharap dan ya itu akan pengaruhi. Tapi kalau diam saja, ya mungkin akan pembatasan yang berlebihan akan terjadi. Misalnya ada ungkapan no viral no justice. Itu kan menunjukkan bahwa opini masyarakat itu didengarkan kan. Ada beberapa kasus pengadilan itu karena rame-rame viral itu kan kemudian terjadi perubahan hukuman. Kalau itu dilakukan pada hal yang lain, saya kira akan terjadi penguatan kebebasan sepanjang tadi etikanya dijaga, kemudian objektivitas, jangan memfitnah. Kita mulai aja dari situ yang memang clear and clean etikanya, masalahnya, kemudian kerugiannya bagi masyarakat. Dan jangan lupa pers itu kan bekerja tidak hanya untuk dirinya tapi untuk kebaikan bernegara dan masyarakat. Kalau alasannya itu jelas, analisisnya jelas, saya yakin masyarakat akan mendukung kinerja pers. Secara formal di Indonesia itu tidak ada pembatasan pers. Tanya saja presiden, Komdigi, polisi, tidak ada pembatasan pers. Tapi prakteknya di bawah kan terjadi. Siapa yang menekan? Nah itu kan jadi tanda tanya. Kita tidak bisa menunjuk polisi, tidak bisa menunjuk siapa, tidak bisa tanpa ada bukti yang akurat. Sebab tanpa bukti menunjuk malah kita sendiri kena kan. Nah oleh karena itu, satu, kami punya MOU dengan pihak kepolisian. Jadi siapapun yang menghalangi melakukan kriminalisasi, penekanan pada pers itu melanggar undang-undang. Kami minta polisi untuk menangani. Sebagian sudah ditangani, tapi sebagian masih ada yang belum. Gitu. Jadi tidak semuanya ya. Kedua, belum lama ini kami mengadakan MOU dengan Komnas HAM. Kami harap ini nambah amunisi bagi Dewan Pers. Warga negara itu berhak untuk menyuarakan aspirasinya. Sementara komunitas pers itu juga mempunyai kebebasan bersuara. Sehingga nanti kalau ada pelanggaran terhadap kebebasan warga negara dan pers bisa mengadu kepada Komnas HAM dan Dewan Pers atau kami berdua akan menangani. Ada dua kemungkinan. Bagi mereka yang tahu wartawan itu, mereka akan lapor pada Dewan Pers. Dan kedua, polisi juga menampung, meneruskan kepada Dewan Pers. Itu juga terjadi. Tapi ada juga yang kemudian mereka dianggap melanggar ITE. Jadi pasalnya bukan sekedar pasal jurnalistik, tapi pencemaran dan sebagainya. Ada wartawan di daerah yang mungkin kurang canggih, kurang pinter, atau mereka banyak sekali kan wartawan baru yang bagaimana mengkritiknya itu kurang pinter-pinter. Di samping memang ada beberapa orang-orang yang sengaja menekan. Tentu mereka dengan pakaian yang menyamar, tidak tahu identitasnya, bahkan sampai ada yang dibunuh.
ada pembakaran dan sebagainya. Jadi keras sekali. Spektrumnya itu sejak dari sampai penyiksaan, sampai penekanan, spektrumnya luas. Yang pasti gini, pemerintah, negara hukum, demokrasi, atau siapapun, dia mestinya terima kasih kepada media massa yang menyampaikan kritik. Kritik itu bukan kebencian ya. Kritik itu menunjukkan pemberitaan yang proporsional, kapan memberi apresiasi dan kapan menunjukkan penyimpangannya. Itu pemerintah mestinya terima kasih. Bab tanpa itu kan dia tidak tahu, nanti banyak blind spot. Berikutnya kami selalu menekankan agar wartawan itu satu, menjaga etika, kedua profesionalisme, dan pandai-pandai mencari celah lah untuk mengkritik itu. Sebab andaikan Anda jadi penguasa, Anda mau dikritik, saya yakin mau, tapi caranya itu. Kalau caranya itu kemudian mampir-mampir, membuat onar, sedikit fitnah, tidak akurat, wajar kalau mereka marah. Jadi pandai-pandailah untuk mengkritik dengan cara etis dan profesional. Jadi ke depan bagaimana dijaga antara stabilitas dan kebebasan. Stabilitas itu dimanifestasikan oleh kepastian hukum. Sedangkan kebebasan adalah ruang berekspresi bagi masyarakat. Jadi pemerintah ini harus menjaga keseimbangan itu. Kalau yang tekankan stabilitas lewat hukum, ini yang terjadi penindasan dan itu bahaya bagi kelangsungan pemerintah. Tapi kalau hanya kemerdekaannya tanpa hukum, pembatasan, ini juga akan repot. Jadi ke depan bagaimana dijaga dua-duanya. Kita tidak mungkin kembali ke era kerajaan, tidak mungkin masyarakat Indonesia seperti ini. Tapi juga kita tahu, kita tidak bisa seketika kemudian mendapatkan demokrasi itu settle, matang. Kondisi ini harus disadari bersama, baik oleh pemerintah, baik para pers maupun masyarakat. Demokrasi itu masih jauh, tapi nggak mungkin kita kembali ke sistem khilafah, misalkan tidak mungkin gitu. Kita juga nggak mungkin pers itu bebas sekali, tapi kalau dikekang sekali juga tidak sehat pers itu. Yang menjadi keprihatinan kami terjadinya PHK perusahaan pers karena reviewnya yang tidak masuk, iklan tidak masuk. Sebagian iklan itu kan masuk ke medsos-medsos, di samping yang megang pengendalian iklan kan platform global gitu. Ini juga jadi masalah bagi perusahaan pers sehingga banyak PHK. Sebutkan mana perusahaan pers yang tidak ada PHK, semua terjadi. Jadi PHK ini bagi kami satu agenda yang bagaimana mencari solusi agar PHK ini berkurang. Bahwa berita itu kalau bisa menjadi hak cipta yang terlindungi. Sebab bayangkan gini, saya nulis buku atau saya melakukan pelaporan eksklusif investigasi. Kemudian masuk diambil oleh AI, oleh Google. Wartawan yang lain ngambil dari sana. Mereka seenaknya saja panen konten, sementara kami yang membuat ditinggal. Nah ini kan tidak fair. Ini akan mengurangi motivasi kita untuk kerja serius. Karena begitu mudahnya kemudian diambil alih, kami tidak dapat keuntungan. Oleh karena itu produk jurnalistik itu hendaknya dilindungi sebagai hak cipta barang komoditas yang kalau orang mengambil harus dapat juga royalti. Tiap negara itu memang punya kasus yang berbeda-beda dan sikap pemerintah beda-beda. Tapi di Indonesia ini kelihatannya peraturannya itu belum begitu settle, belum mapan untuk mengendalikan misalnya platform global di Indonesia. Seberapa bebas mereka beroperasi, bagaimana kemudian mereka mendominasi iklan-iklan dan sebagainya. Terus lagi komplain-komplain konten-konten yang itu dianggap provokatif. Ada lagi yang kalau etika sudah mulai berkurang, misalnya
platform global kayak Google itu pemorko nggak boleh ditayangkan kan, di YouTube nggak ada kan, kemudian penyiksaan anak kecil dan sebagainya. Itu hemat saya ada juga mereka adaptasi dengan di Indonesia. Tapi kaitannya dengan publisher right, hemat saya itu yang perlu diperjelas, dibicarakan bersama-sama. Karena itu merugikan kinerja para penulis dan jurnalis. Kedua, yang mereka kena PHK, juga kita berusaha bagaimana mereka menyalurkan. Satu, mereka punya usaha sendiri, misalnya homeless media, atau mereka mengembangkan media di daerahnya, atau mereka kerjasama dengan pemerintah, ada mereka pindah jadi humas, banyak sekali. Kita tidak bisa membatasi ya, karena mereka butuh survive. Dengan skill yang mereka miliki, mereka butuh survive. Yang berikutnya, kami melakukan edukasi kepada wartawan baru, regenerasi kami lakukan. Sekarang ini kan terjadi penurunan kualitas. Wartawan itu kan mudah sekali kan cari sumber, lewat AI, lewat Google, banyak sekali. Bahkan dia bisa mengutip dari salah satu sumber, kemudian diratakan. Kalau Anda baca berita, hampir semuanya cenderung seragam beritanya. Karena untuk investigasi yang spesifik, itu butuh skill, butuh kemauan, butuh anggaran. Sekarang rasanya semakin berkurang media mainstream yang punya laporan eksklusif, karena itu butuh biaya mahal. Dan yang seperti itu kami berusaha bagaimana meningkatkan kualitas wartawan dengan cara uji kompetensi UKW wartawan, kemudian literasi. Saya sendiri ya, dulu ketika wartawan itu melihat figur-figur bahwa wartawan itu juga pemikir kebudayaan. Sejak dari Rosyan Anwar, Mohtar Lubis, dulu Buya Hamka, Utami, Yaakob Utama, dan sekian banyak senior-senior saya, wartawan itu mereka pemikir kebudayaan, bukan sekedar pengrajin berita. Jadi ada penambahan personalia wartawan, tapi ada kualitas yang menurun dibanding yang saya kenal wartawan senior dulu. Padahal pers bagi saya itu dia harus memproduksi ide-ide. Nah sekarang disibukkan bagaimana survive, bagaimana anak buah itu dia punya keluarga, punya anak, lagi sekolah, mereka survive. Jadi pertimbangan ekonomi itu menjadi pertimbangan utama. Ini bagi saya ikut sedih juga. Idealisme dikalahkan oleh kebutuhan yang sangat praktis untuk survive. Ada dua sungguhnya. Pertama kepada pers itu sendiri. Tunjukkan bahwa pers itu keberadaannya dirasakan manfaatnya, baik oleh negara maupun masyarakat. Kalau tidak dirasakan, jangan kaget kalau masyarakat merasa tidak butuh kepada pers. Gitu. Termasuk pada Dewan Pers. Ini juga introspeksi. Apa sih manfaatnya? Nah ini harus menjadi catatan. Yang kedua kepada kawan-kawan yang muda jurnalis. Satu, jangan pernah berhenti belajar. Harus punya basis ilmu pengetahuan. Bidang terserah bidangnya. Apakah Anda akan kuat dalam bidang misalnya pertahanan, bidang ekonomi, bidang kedokteran, bidang apa. Sebab masyarakat itu membutuhkan informasi yang berkualitas. Rakyat itu sekarang mulai jenuh loh. Lama-lama akan mencapai titik kulminasi berita yang murah-murahan, yang sensasional. Rakyat lama-lama akan jenuh. Dia akan butuhkan informasi yang reliable, terpercaya. Baik sumbernya maupun kualitasnya. Maka bagi wartawan harus berpikir jauh ke depan. Yang berikutnya bahwa Anda di pers itu apakah sebagai profesi seumur hidup atau ampiran saja, ya, batu loncatan. Oleh karena itu, kalau itu sebagai satu batu loncatan, Anda harus profesional sehingga nanti Anda naik kelas. Banyak wartawan jadi duta besar, menjadi dosen, menjadi profesional di bidang pengusaha. Mengapa? Karena ketika dia aktif di wartawan, dia belajar serius dan itu menjadi aset sebagai modal untuk membangun karir ke depannya. Kalau toh Anda ingin menjadi wartawan yang profesional, bayangkan Anda berpikir satu saat mungkin Anda menjadi pengusaha, menjadi pendiri, punya perusahaan pers.
Jangan hanya sekedar sekarang jadi kuli tinta, sekarang nggak perlu tinta lagi kan. Gitu. Jadi terserah, tapi apa yang Anda lalui, manfaatkan sebaik-baiknya sehingga nanti Anda naik kelas.